Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang damai dan tetap memiliki pengharapan di dalam kondisi apapun. Mari saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah doa malam ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji namanya yang kudus. Dan biarlah seperti lirik lagu ini, kita mau dengan sungguh memohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Allah Roh Kudus. Kudus memenuhi hati kita. Hidupku
Yesus, kami datang dengan kerendahan hati pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu, kami boleh beribadah, berdoa bersama orang-orang Kristen di tempat ini untuk menaikkan permohonan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami. Dan kiranya doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang menyucikan hati kami. Dan Engkau yang memberi kami hikmat sehingga kami boleh meminta apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seringkali ya kita tuh merasa gelisah gitu. Dan mungkin hari-hari kita terasa tak menentu. Dan ketika kita gelisah hari-hari ini tidak menentu, seringkali kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kita. Dan ketika menghadapi cobaan atau kesengsaraan, kita juga sering kali lupa bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan kita. Mari dengan sikap hati yang bersungguh-sungguh, sebagai keyakinan kita bahwa Yesus selalu peduli dengan kita dan Ia tak pernah jauh dari kita, kita akan menaikkan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh terfokus hanya kepada suara-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kata-kata yang hamba-Mu sampaikan ini boleh berkenan dan menjadi kebenaran. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita membuka Mazmur 3 ayatnya yang pertama sampai ke 9. Saya akan bacakan Mazmur ini untuk kita sekalian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, satu kali teman saya menceritakan kisah nyata ini kepada saya gitu. Kita panggil saja ada seorang anak gitu ya, bernama Riko. Riko ini adalah seorang Kristen yang saleh, dia rajin beribadah dan dia juga selalu berusaha mengevaluasi kehidupan spiritualnya, kerohaniannya. Ya singkat cerita boleh dideskripsikan dengan 2 kata, Riko ini adalah seorang yang beriman. Nah, tetapi lewat beberapa waktu, satu kali ternyata ibunya tiba-tiba meninggal. Dan ibunya ini ternyata kesetrum listrik ketika ingin menyalakan water heater gitu ya, pemanas air di kamar mandi. Tentu hal ini mengejutkan bukan? Tiba-tiba saja dengan cara yang tidak biasanya ibu dari Riko ini meninggal. Nah lalu tak berlangsung lama, bisnis ayahnya Riko juga mengalami kemunduran. Dan tentu hal ini membuat papanya Riko ini sangat bergumul karena ia baru saja kehilangan istrinya dan sekarang hampir kehilangan bisnisnya. Dan selang beberapa saat ternyata benar, papanya Riko mengalami kebangkrutan. Dan akhirnya papanya memutuskan untuk bekerja di luar kota. Nah selang beberapa bulan, dan ini kisah nyata teman-teman. Ini bukan seperti sinetron gitu ya yang kita bisa karang-karang. Ini kisah nyata dan ternyata papanya Riko ditemukan mati di sungai. Jadi itu masuk berita. Dan tentunya bagi Riko ini hal yang sangat-sangat menyedihkan dan sangat-sangat mungkin mengecewakan karena belum lama ibunya meninggal, lalu perusahaan ayahnya bangkrut dan sekarang ayahnya mati gitu di sungai. Tentu hal ini membuat Riko bertanya-tanya gitu ya, apa salah dia mungkin. Dan tentunya ketika kita membayangkan, ketika kita berada di posisi Riko, bagaimana mungkin dalam waktu cepat kita rasanya kehilangan semuanya. Dan tinggallah Riko seorang diri, rasanya kalau kita boleh bilang peristiwa demi peristiwa di dalam hidup Riko ini menuntun Riko kepada sebuah jalan yang buntu. Nah saya kira seperti itulah keadaan Daud ketika kita membaca Mazmur tadi, Bapak Ibu Saudara.
Daud yang saat itu sedang lari dari Absalom, anaknya sendiri, dan rakyatnya bersekutu dengan anaknya yang akan memberontak dia, dan bahkan penasihat Daud pun, Ahitofel, bersekutu dengan Absalom. Kita bisa bayangkan rasanya peristiwa demi peristiwa di dalam hidupnya Daud ini mendorong Daud menemui jalan buntu. Bahkan dikatakan di dalam 2 Samuel 15 ayat ke-30, kesedihan Daud itu sampai seperti ini. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan jalan tidak berkasut. Artinya di sini kesedihan Daud itu sudah berada di puncaknya dan ia merasa putus asa, dan kita bisa melihat ratapannya di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Di sini kita bisa lihat bahwa Daud ini berseru kepada Tuhan, dia meratap dan dia meneriakkan bahwa tidak ada yang di pihaknya. Bahkan sampai orang-orang di sekelilingnya berkata, Allah sudah tidak lagi di pihak dia. Nah, namun ketika kalau kita mau meneliti pasal ini gitu ya, kita bisa melihat di ayatnya yang keempat sampai ketujuh, ketika Daud itu di puncak keputusasaannya, ia kemudian mengingat Allah. Ia kemudian mendeklarasikan siapa Allah yang ia percayai. Ia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Di sini kita bisa melihat adanya perubahan sikap hati dari Daud, dari yang ia meratap kesedihannya, lalu kemudian di titik di puncak keputusasaan itu, Daud kembali mendeklarasikan siapa Allah yang ia percaya. Dikatakan Allah adalah perisai yang melindungi aku. Dan Allah yang akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa keyakinan Daud terhadap pertolongan Allah itu memberi dia kekuatan. Sebab dikatakan aku membangunkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Daud yang dikejar-kejar orang banyak tadi, yang rasanya berada di jalan buntu, ia bisa tidur dengan tenang. Karena ia percaya siapa Allah dan ia percaya kepada pertolongan Allah. Nah, kalau kita ingin melihat lagi di bagian terakhir ayatnya yang ke-8 dan 9, di sini terlihat puncak keyakinan Daud. Dia berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Di sini kita bisa melihat bahwa perubahan perasaan Daud gitu ya, dari yang meratap lalu ia mendeklarasikan, ia mengingat siapa Allah, dan kemudian ia bisa dengan yakin, puncak keyakinannya berada di dalam ayat ke-8 dan 9 ini, ia berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa keyakinan Tuhan akan pertolongan Allah, itulah yang menjadikan ia kuat. Keyakinan Daud kepada Tuhan yang akan menolongnya, itu memberikan kekuatan ia untuk bangkit melawan musuh-musuhnya. Dan bukankah kita juga harusnya demikian? Keyakinan kita kepada pertolongan Allah yang akan memampukan kita, yang akan memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara keyakinan akan pertolongan Tuhan ini, kita bisa lihat melalui doa. Kita tahu bahwa doa itu bukanlah jalan terakhir. Ketika kita misalnya sudah tidak bisa apa-apa, baru lari berdoa. Bukan, tetapi doa adalah yang utama dan pertama. Doa itu merupakan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa, sumber masalah itu tidak langsung hilang. Tidak langsung seperti sulap gitu ya, hilang. Juga tidak langsung mungkin datang pertolongan. Misalnya ketika kita berdoa,
Tuhan tolong, biarlah misalnya pandemi ini berakhir, besok mungkin atau detik itu juga vaksin hadir gitu ya, dan pandemi ini langsung hilang, benar-benar hilang. Bukan seperti itu ketika kita berdoa. Tetapi ketika kita berdoa, kita bisa mendapatkan satu kekuatan karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah itu. Kepada siapa kita berseru, kita bisa percaya. Dan kekuatan itu yang akan memampukan kita menghadapi masa-masa sulit. Bisa saja ketika kita berdoa Tuhan memberikan bantuannya secara langsung. Tetapi tidak selalu. Tetapi satu hal yang pasti ketika kita berdoa, kita yakin bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak diceritakan dengan detail oleh teman saya bagaimana Riko hari demi hari melewati hidupnya. Tetapi yang diceritakan adalah Riko sampai saat ini dia masih tetap rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, dan ia menjadi seorang Kristen yang beriman. Tidak diceritakan juga bagaimana di dalam pasal 3 ini bagaimana Daud akhirnya mengalahkan musuh-musuhnya. Ya walaupun di dalam 2 Samuel pasal yang selanjutnya ya kita bisa lihat sejarahnya Daud bahwa ia akan menang melawan Absalom. Tetapi tidak diceritakan di pasal ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita juga tidak tahu bagaimana Riko itu detailnya gitu ya, melewati hari demi hari. Tetapi dari Riko maupun Daud, kita bisa tahu satu hal yang pasti. Bahwa keyakinan mereka terhadap pertolongan Tuhan, itu yang memberikan kekuatan mereka bisa menjalani hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam hidup ini ya, kita merasa terhimpit. Kita merasa rasanya nggak ada jalan keluar. Mungkin tunggakan listrik masih ada gitu. Air juga belum bayar. Kesulitan ekonomi yang membuat kita terhimpit. Atau kesulitan di dalam pekerjaan kita. Kok rasanya bos ini selalu menekan kita. Pekerjaan kita rasanya tidak ada yang beres gitu ya. Tidak ada yang benar, selalu salah. Dan banyak hal-hal yang akan membuat kita merasa terhimpit. Dan seolah-olah kita menemui jalan buntu. Tidak ada jalan keluar di sana. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus yang datang ke dunia itu, peduli dan mengerti akan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan keyakinan kita terhadap pertolongan Tuhan itu, itulah yang akan membuat kita kuat menghadapi hari demi hari. Walaupun di depan rasanya ada batu yang menghalang ataupun jalan buntu. Tapi kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Dan dari keyakinan itu akan muncul satu kekuatan dan pengharapan yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita untuk tetap yakin. Dan kita tetap kuat di dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kami bahwa keyakinan kami terhadap pertolongan dan kuasa Tuhan yang akan memampukan kami menjalani hari demi hari. Yang akan membuat kami kuat dalam melewati hari-hari yang mungkin sulit ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh di dalam keadaan yang paling gelap sekalipun melihat tangan Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memanjatkan doa-doa kami. Kami juga meminta pertolongan dari Tuhan. Biar Roh Kudus yang memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk kepada doa syafaat.
Yang pertama, mari kita doakan untuk Indonesia. Kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia. Biarlah pemerintah boleh Tuhan berikan hikmat dan kepekaan dalam mengatur sistem pemerintahan di Indonesia. Kita juga tak lupa berdoa untuk bencana alam yang terjadi belakangan ini. Lalu kita mengingat perekonomian Indonesia juga menurun karena pandemi dan banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang mengalami penurunan dalam bidang ekonomi. Mari kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah Tuhan, pemerintah Indonesia boleh tetap berada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh Tuhan beri hikmat untuk mengatur, membuat kebijakan-kebijakan yang baru. Dan berikan juga mereka hati yang jujur dan setia Tuhan. Kami juga mengingat untuk bencana alam yang terjadi di Indonesia. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan boleh bekerja bagi korban-korban. Dan pertolongan Tuhan boleh datang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi yang semakin tak menentu Tuhan. Pandemi ini membawa dampak yang besar. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara. Allah yang akan memelihara kami di dalam kondisi apapun. Biarlah kami boleh bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk beberapa negara besar di dunia seperti Amerika yang baru saja mengadakan pemilihan presiden. Ya, saya dapat info dari rekan saya yang di Amerika bahwa keadaan di sana cukup panas karena pembelian senjata meningkat, dikatakan seperti itu ya. Jadi banyak orang yang membeli senjata untuk menjaga diri dan mungkin untuk ya jaga-jaga ketika demo, dan ya saya tidak bisa membayangkan gitu ya bagaimana jika itu terjadi di Indonesia, pasti serem gitu ya. Nah, mari kita berdoa supaya Amerika boleh tetap tenang gitu, warga-warganya boleh tetap tenang dan dengan hati yang mau tunduk diatur gitu oleh pemerintah, boleh tidak memberikan dampak yang mengerikan. Dan kedua, kita akan berdoa untuk negara China yang akan melakukan uji klinis vaksin COVID fase ketiga saya dengar. Jadi kalau fase pertama itu untuk mengetes apakah vaksin itu aman digunakan di manusia, fase kedua itu untuk mengevaluasi keamanan vaksin tersebut. Nah, sekarang fase ketiga adalah untuk menguji apakah vaksin itu efektif. Dan saya dengar pemerintah sedang mengumpulkan orang-orang yang bersedia dan mungkin memenuhi syarat untuk uji fase ketiga ini. Mari kita berdoa untuk Amerika dan China. Bapak, kami menyerahkan Amerika dan China ke dalam tangan Tuhan. Untuk Amerika yang situasi sedang panas atas pemilu Trump dan Biden, biarlah Tuhan Kau yang memimpin, Kau yang menolong mereka Tuhan. Kau memberikan hati yang lembut sehingga mereka tidak panas dan tidak main hakim semata jika salah satu kandidat terpilih. Dan siapa saja yang terpilih biarlah tetap boleh di dalam kedaulatan Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun langkah kepemimpinan mereka Tuhan sehingga membawa perubahan bagi Amerika dan mungkin akan berdampak bagi internasional. Kami juga berdoa bagi negara China yang akan melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberi hikmat, dan Engkau yang akan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk hal-hal teknis, pengumpulan orang mungkin dan persiapan-persiapan lainnya. Kiranya Tuhan vaksin ini boleh segera ditemukan dan itu juga akan menjadi kabar yang gembira bagi dunia internasional. Kami menyerahkan Amerika dan China ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hati pemerintahan boleh dilembutkan dan semakin percaya pada kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, dan untuk seluruh gereja di Indonesia, baik yang masih online ataupun yang sudah onsite. Kita akan berdoa untuk teknis pelaksanaan onsite ini. Saya dengar juga tidak
sesederhana yang kita bayangkan, banyak mungkin form yang harus diisi dan banyak pengecekan yang harus dilakukan, tetapi biarlah baik ibadah online ataupun onsite, baik teknisnya serumit apapun itu boleh dilakukan dengan hati yang gembira gitu ya, karena kita mengingat bahwa kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan gitu ya. Mari kita berdoa untuk gereja Kristen Kalam Kudus Malang dan untuk seluruh gereja di Indonesia. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk GKKK Malang dan gereja-gereja di Indonesia, baik yang masih online ataupun onsite. Untuk kesiapan hamba Tuhan, staf dan jemaat. Biarlah Tuhan kami boleh benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami boleh melayani sebaik-baiknya. Dan biarlah jemaat juga boleh dengan hati yang rindu beribadah datang kepada Tuhan. Boleh benar-benar dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah online ataupun onsite gereja ini dan seluruh gereja di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pemilihan majelis gereja kita periode 2021 sampai 2023 nanti. Kita akan berdoa untuk kesiapan hati dia calon majelis dan persiapan teknis. Biarlah penempatan boleh dilakukan sesuai dengan passion dan kemampuan gitu. Jadi kita berdoa untuk pemilihan majelis ini. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapak, kami menyerahkan pemilihan majelis ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, calon-calon yang terpilih boleh benar-benar mempersiapkan hati. Boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah penempatan di dalam majelis itu juga boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan passion dan kemampuan mereka Tuhan. Kami berdoa. Biarlah ini boleh menjadi berkat. Biarlah ini boleh membawa gereja Kristen Kalam Kudus Malang ke arah perubahan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita akan melanjutkan doa kita untuk acara-acara yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Ada webinar youth yang akan dibawakan oleh penginjil Andre Tunggal. Lalu kita akan berdoa untuk ibadah Natal dan ibadah tutup buka tahun. Mari kita menyatukan hati kita mau berdoa untuk acara-acara yang akan dibawakan oleh gereja Kalam Kudus. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa bagi acara-acara yang akan dipersiapkan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang ikut bekerja. Tangan Tuhan yang campur tangan dalam setiap acara-acara yang diadakan, sehingga ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Dan Tuhan, kami menyerahkan hal-hal di depan yang kami tidak tahu bagaimana mungkin mempengaruhi teknis acara, tapi biarlah kami boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan berdoa untuk hamba Tuhan
jajaran hamba Tuhan yang ada di GKKK Malang. Kita berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, dan kerohanian gitu ya hamba Tuhan. Lalu para hamba Tuhan juga akan berdoa bagi jemaat untuk kesehatan, pekerjaan, studi, pelayanan, dan kerohanian. Jadi kita saling mendoakan. Yang hamba Tuhan mendoakan jemaat dan yang jemaat mendoakan para hamba Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Akan menyerahkan untuk jemaat ke Malang, biarlah Tuhan kami boleh benar-benar jadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerohanian kami tidak mati di tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh terus mendapat siraman rohani. Jiwa kami boleh segar. Juga untuk pekerjaan dan pelayanan kami. Mungkin studi, jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah di dalam segala yang mereka kerjakan, mereka boleh mengingat ada Allah yang bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Kita akan berdoa untuk sistem pembelajaran yang ada, juga untuk penerimaan siswa baru. Kita juga berdoa untuk keadaan rohani guru dan siswa, jajaran yayasan dan staf. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia. Kami menyerahkan juga Sekolah Kalam Kudus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, sekolah ini boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mengenal Tuhan. Dan anak ini boleh dididik dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerohanian para guru dan jajaran yayasan dan staf. Biarlah Tuhan, kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kerohanian mereka terus menyala-nyala dalam mengajar, melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala persiapan teknis, proses kegiatan belajar mengajar. Biarlah Tuhan kalau yang menolong juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita akan berdoa untuk kita pribadi. Kita mungkin ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kita katakan gitu ya, tidak bisa kita ceritakan. Tapi kita mau ceritakannya kepada Tuhan dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi sambil diiringi oleh singer. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Ya Bapa, inilah doa-doa kami naikkan dengan kesungguhan hati dan dengan
kerendahan hati kami Tuhan. Kiranya doa ini boleh Tuhan genapi sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memujikan pujian ini sekali lagi sebagai permohonan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah doaku. Sebab sengsara dan miskin aku, peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu, Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami boleh disatukan di dalam kebaktian doa. Kami boleh melakukannya di rumah kami masing-masing, di mana kami berada. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui pujian, firman, dan setiap doa dan permohonan yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan yang akan terus menolong kami untuk menanti pimpinan dan jawaban dari doa kami. Biarlah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Dan sekarang kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan pikiran kita dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, turun ke atas kita sekalian mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Mari saudara kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan memimpin ibadah doa pada malam hari ini. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin, demikianlah kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.